Saudara-saudara, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita mendengar kisah seorang ibu yang memiliki 2 anak laki-laki. Sang ibu mendekati Yesus dan memberinya penghormatan. Yesus kemudian bertanya kepada ibu itu apa yang ia inginkan. Dia segera memberitahu Yesus, "Aku mohon agar putra-putraku duduk satu di sebelah kananmu dan yang lain di sebelah kirimu dalam kerajaanmu." Saudara-saudari, Yesus pastilah kaget. Dia telah menerima banyak permintaan aneh, namun wanita ini jauh lebih berani daripada siapapun yang pernah mendekatinya. Yesus menjawab bahwa dia benar-benar tidak tahu apa yang dia minta. Kemungkinan besar sang ibu percaya bahwa permintaannya akan membawa kekuatan, ketenaran, dan kekayaan bagi putra-putranya. Namun Yesus tahu kerajaannya sangat berbeda dari apa yang wanita itu pikirkan. Menjadi bagian dari kerajaannya berarti putra-putranya haruslah menderita. Yesus menyampaikan kepada wanita itu, "Sungguh kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Dia bertanya apakah putra-putranya benar-benar siap untuk minum dari cangkir yang akan dia minum. Putra-putranya mengatakan kepadanya bahwa mereka siap melakukannya. Yesus kemudian menyampaikan kepada mereka bahwa bukan tempatnya untuk memutuskan siapa yang akan duduk di sebelah kanan atau kirinya. Bapaknya lah yang akan membuat keputusan itu. Saudara-saudari, para murid sangat marah dan kesal dengan saudara-saudara itu. Lagi pula mereka semua telah lama bersama Yesus, dan mungkin mereka juga berharap bahwa mereka lah yang akan duduk di sebelah kanan atau kiri Yesus. Yesus kemudian memperingatkan para muridnya tentang bahaya menginginkan kekuasaan. Kekuasaan sering merusak pribadi yang memegang kekuasaan. Yesus memberitahu kepada para muridnya bahwa mereka haruslah berbeda. Alih-alih ingin menggunakan kekuasaan, mereka haruslah saling melayani. Yesus menginstruksikan mereka bahwa melayani akan membuat mereka hebat. Mereka harus mengikuti teladannya, melayani orang lain, bukan dilayani oleh orang lain. Saudara-saudari, hampir ada keinginan bawaan dalam diri manusia untuk pengakuan dan penghargaan. Namun pribadi yang menerima banyak pujian dan pujian juga mungkin tergoda untuk mengembangkan ego yang besar. Yesus ingin agar para muridnya menjadi rendah hati. Kerendahan hati tidak berarti merendahkan diri sendiri.
Kerendahan hati berasal dari kata humus. Humus adalah komponen organik tanah yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang membusuk serta kotoran hewan. Bagi kita hal ini mungkin terdengar menjijikan, namun humus menambahkan banyak nutrisi ke tanah, membantu retensi air dan juga membuat tanah lebih bisa dikerjakan. Saudara-saudari, kerendahan hati kita mungkin berkembang saat kita mengalami kenyataan bahwa kita jauh dari sempurna. Saat kita mengakui hal itu, kita bisa marah atau kita bisa menggunakan pengalaman kita yang sulit dan menyakitkan untuk menambah nutrisi ke tanah batin kita. Jadi tanah batin yang kaya ini memungkinkan kita untuk menjadi lebih berbuah dalam hidup kita. Jika kita benar-benar rendah hati, kita akan melayani orang lain, berbagi sumber daya dan merasa puas. Kita tidak perlulah menjadi yang pertama. Kita juga tidak akan membutuhkan penghargaan. Kerendahan hati tidak meminta kita untuk merendahkan diri kita sendiri. Kerendahan hati mengharuskan kita menjadi diri kita apa adanya dan berbagi siapa diri kita dengan orang-orang dalam hidup kita. Tuhan telah menganugerahkan kita. Yesus mengundang kita untuk dengan murah hati membagikan karunia, kasih dan perhatian kita kepada orang lain. Namun Yesus ingin agar kita melakukan itu dengan cara yang sederhana dan tidak mencolok. Ketika kita membagikan karunia dan kasih kita dengan cara ini, sesungguhnya kita sedang berjalan di jejak Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.